Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalbarpedia. Ketupat merupakan simbol istimewa bagi masyarakat Melayu di Nusantara, dan kebiasaannya dihidangkan sewaktu perayaan istimewa, misalnya ketika menyambut hari raya. Lantas apa kaitannya ketupat dengan darah? Karena seharusnya melambangkan keceriaan dan kegembiraan setelah sebulan melaksanakan ibadah puasa. Berikut Kalbarpedia mengulas tragedi ketupat berdarah Sambas tahun 1999 yang bertepatan pada 1 Syawal 1419 Hijriah. Untuk itu, simak ulasannya dan tonton sampai habis hanya di channel Kalbarpedia. 1 Syawal merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam di dunia, di mana setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, berperang melawan hawa nafsu, manusia telah kembali menemukan fitrahnya, suci bersih tanpa noda dan dosa. Kemenangan dalam mempertahankan spiritual keagamaan seperti Idul Fitri kiranya patut dihormati dan dirayakan. Namun sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di hari yang fitri, suci dan bersih itu. Hari ini di mana kita umat Islam saling berkunjung satu dengan yang lain, bermaaf-maafan, menjalin tali silaturahmi dan bersukacita telah dinodai oleh suatu tragedi yang sangat memilukan dan sekaligus memalukan. Sangat disesalkan dan disayangkan kehangatan, keteduhan, dan kegembiraan hari suci yang baru saja dinikmati masyarakat Parit Setia khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya berubah menjadi ketakutan, kedukaan yang mendalam dengan datangnya sekelompok warga suku Madura dari Kampung Rambayan yang menggunakan kendaraan 3 buah pick-up dan diiringi oleh puluhan buah sepeda motor. Perlu diketahui bahwa Kampung Rambayan dan Serang dihuni oleh sebagian besar warga Madura, sehingga kepala kampungnya sendiri adalah warga suku Madura. Panjang jalan mereka meneriakkan kalimat Allahu Akbar, seperti layaknya perang melawan musuh Islam pada zaman sahabat Nabi. Masyarakat di sekitar jalan yang mereka lewati menjadi terpengaruh, heran, kaget dan penuh tanda tanya. Jumlah mereka diperkirakan kurang lebih 100 orang. Di tangan mereka memegang bermacam-macam jenis senjata tajam, antara lain parang, celurit, tombak, pedang, dan senjata tajam lainnya yang sangat mengerikan. Warga setempat yang pada awalnya memang tersebar isu akan ada penyerangan dan menganggap mustahil menjadi terkejut dan panik. Masing-masing berusaha lari menyelamatkan diri karena merasa percuma saja dilawan tanpa ada persiapan dan kemampuan. Suasana menjadi mencekam, penuh ketakutan, ibu-ibu histeris mencari di mana anak-anaknya. Rumah-rumah, toko-toko kios tutup, sementara anak laki-laki mempersiapkan diri di dalam rumah untuk menjaga anggota keluarga masing-masing dari kemungkinan penyerangan. Dari beberapa sumber diketahui bahwa kedatangan warga Madura semula untuk menemui kepala kampung Parit Setia guna menyelesaikan masalah perselisihan antara warga Parit Setia dengan warga Rambayan beberapa minggu lalu sebelum hari penyerangan itu. Menurut Haji Madian, hal itu mereka lakukan hanya sekedar taktik belaka. Seharusnya jika berunding secara baik, tidak dengan membawa massa yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Ini yang membuat warga setempat menjadi takut dan marah. Sebagian mereka ingin bertemu dengan kepala kampung, sebagian lainnya mencari Bapak Ayub yang dianggap oleh warga Madura Kampung Rambayan merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas penganiayaan warga Madura Rambayan. Sementara kelompok yang lain masih bergerombol di tengah pasar kampung Parit Setia. Pada saat itu, pasar kampung Parit Setia benar-benar mereka kuasai. Padahal di situ ada petugas kepolisian, tetapi tak berdaya, dihalau oleh ratusan warga Madura. Di tengah pasar Parit Setia, mereka langsung menyerang Mahli yang sedang berada dekat jembatan. Terjadi adu mulut dengan Mahli. Ketegangan tak dapat dihindari, Mahli dikejar dan dikeroyok. Perlawanan pun terus terjadi, satu melawan puluhan orang bersenjata lengkap. Akhirnya karena tidak berimbang, Mahli tewas ditikam, dibacok dengan sangat mengenaskan. Mahli gugur dalam posisi tertelungkup menuju arah jalan masuk kampung Parit Setia.
Melihat perkelahian tak seimbang itu, warga Melayu semakin ketakutan dan marah. Sebagian warga Melayu ada yang ingin membantu tetapi kalah dan lari ke ladang dan rumah penduduk sekitar dan ke kampung Pelimpaan dalam keadaan luka-luka. Warga setempat merawat mereka yang terluka. Wasli adalah korban kedua yang saat itu mencoba lari karena ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi, karena terpojok dan terkepung, akhirnya melakukan perlawanan dengan menggunakan sepotong kayu. Namun karena perkelahian tidak seimbang, Wasli terjatuh dan sempat lari ke pasar ikan. Dalam keadaan luka parah, perutnya terburai, tangannya hampir putus. Wasli gugur sebagai syuhada menyusul sahabatnya Mahli. Sementara rumah Ayub juga didatangi oleh beberapa warga Madura yang pada awalnya ingin menanyakan dan menyelesaikan kasus pemukulan atas warga Madura, Kampung Rambayan. Tiba-tiba berubah menjadi gaduh setelah sekelompok warga Madura lainnya menyerang. Di sini terjadi perlawanan antara Bapak Ayub dan anaknya melawan puluhan warga Madura yang dilengkapi dengan senjata tajam. Sementara Ayub dan anaknya tidak memakai senjata karena tidak menyangka ada penyerangan. Anak Ayub terluka di bagian kepala dan sempat menyelamatkan diri. Sementara Ayub sang ayah lari keluar untuk menyelamatkan diri tetapi dikejar dan jatuh serta roboh di rumah bakal sebelah rumahnya. Pak Ayub meninggal seketika dalam keadaan mengerikan dan mengenaskan setelah ditikam, dibacok dan ditebus oleh parang, celurit dan tombak tanpa ada rasa peri kemanusiaan sedikit pun dari warga Madura. Pak Ayub gugur sebagai syuhada menyusul sahabatnya Mahli dan Wasli. Di tengah perkelahian sedang berkecamuk, warga Parit Setia mencoba meminta bantuan tambahan kekuatan dengan memanggil orang-orang yang dianggap jago dan memiliki ilmu kebal di kampung tetangga, antara lain Kampung Pelimpaan. Di antara yang sempat datang adalah Pak Pani atau Ngah Pani yang hanya membawa sebatang kayu andalannya. Ngah Pani mengira orang-orang kuat Kampung Parit Setia datang dan berkumpul melawan kekuatan warga Madura. Akan tetapi, apa yang terjadi sungguh di luar perkiraannya. Karena terlanjur datang dan berhadapan dengan warga Madura, Ngah Pani mencoba melawan, kemudian dikejar dan lari ke lapangan sepak bola yang penuh semak. Di sana terjadi pertempuran yang sungguh di luar dugaan, satu melawan puluhan orang Madura. Kekebalan dan kekuatan Ngah Pani benar-benar teruji. Akan tetapi, karena ia terjatuh dan merasa tidak mungkin melawan, akhirnya melarikan diri dan ditolong oleh beberapa warga Melayu. Ngah Pani terluka, pihak Madura juga ada yang terluka. Melihat beberapa warga Melayu berjatuhan dan meninggal 3 orang, serta merasa sudah puas melampiaskan kemarahannya, warga Madura mundur dan kembali menuju kendaraan masing-masing untuk selanjutnya pulang ke kampung asalnya tanpa ada rasa menyesal dan bersalah, bahkan berteriak sambil mengangkat senjata. Mereka menaiki kendaraan beranjak menuju Kampung Rambayan. Di sepanjang jalan pulang menuju kampungnya, warga Madura meneriakkan yel-yel Madura menang, Melayu kalah, Melayu kerupuk 3-0 dan sebagainya. Penyerangan dan perkelahian terjadi sangat singkat, hanya dalam tempo 15 menit Parit Setia menjadi berdarah. Suasana Kampung Parit Setia dan kampung-kampung sekitarnya di seluruh Kecamatan Jawai menjadi hening, lengang, mencekam, dan dihantui oleh rasa cemas, takut berbaur dengan rasa marah dan benci yang mendalam. Kecamatan Jawai seakan berkabung, tidak ada aktivitas dan keramaian malam 2 hari Lebaran yang biasanya selalu ramai. Kampung Parit Setia dan kampung di sekitarnya seolah-olah menjadi mati. Peristiwa Parit Setia menjadi objek dan bahan omongan seluruh warga Melayu yang berkunjung untuk berlebaran. Sementara jenazah korban yang gugur pada hari suci disemayamkan di teras Masjid Parit Setia. Keesokan harinya, tanggal 20 Januari tahun 1999, tepat pukul 9, jenazah Ayub, Mahli, dan Wasli disembahyangkan dan dikuburkan oleh ratusan warga Parit Setia dan warga lainnya sekitar Parit Setia. Situasi desa Parit Setia dan Kecamatan Jawai pada umumnya sunyi, sepi, bagaikan kota mati. Tak ada bunyi petasan meskipun saat itu masih Lebaran. Hampir 1 bulan setelah kejadian Parit Setia berdarah,
masyarakat dari luar Kecamatan Jawai datang silih berganti, sekedar untuk ziarah ke kuburan korban pembunuhan oleh warga Madura. Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat pemerintahan baik daerah maupun pusat. Perundingan antar warga Madura dan Melayu yang difasilitasi oleh pemerintahan kecamatan dan kabupaten senantiasa diupayakan. Namun perjanjian damai dirusak kembali oleh warga Madura setelah pecah peristiwa di desa Pusaka Tebas. Kejadian itu seakan membangkitkan keberanian warga Melayu Jawai dan Sambas pada umumnya. Warga Melayu Jawai yang selama pada mulanya diam dan takut beralih menjadi garang, bengis dan bersemangat. Semangat berani dan bersatunya antar warga Melayu juga didorong oleh kunjungan Raja Sambas ke setiap kecamatan. Setelah kehadiran Raja Sambas, warga Melayu seolah-olah memperoleh kekuatan dan energi baru. Tanpa ada yang mengomando atau menjadi panglima perang, mereka bangkit bersama. Hanya satu yang mereka lawan adalah sikap dan tabiat warga Madura yang angkuh, sombong, dan jahat yang mengakibatkan gugurnya orang Melayu Jawai pada saat Idul Fitri. Sejak itulah warga Melayu Sambas bersiap-siap untuk melakukan pembalasan kepada warga Madura. Dalam tempo 1 bulan sebelum pecah perang terbuka, orang Melayu Sambas secara diam-diam menggalang kekuatan. Konsolidasi antara warga Melayu kian meningkat, termasuk dengan warga Dayak Subah dan daerah lainnya yang berdekatan dengan Sambas. Keterlibatan Dayak hanya sebatas memberikan dorongan moral dan magis seperti saksi, kebal, berani, dan tahan berjalan jauh. Nah, sahabat Pedia, itulah tragedi Tugu Ketupat berdarah di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Untuk mengenang pemuda Melayu Sambas yang terbunuh ketika mempertahankan perkampungan mereka, yaitu Kampung Parit Setia, maka didirikanlah Tugu Ketupat berdarah. Replika tangan yang mengangkat satu ketupat berdarah, itu melambangkan 3 pemuda yang terbunuh ketika 1 Syawal 1419 Hijriah, dan bersamaan dengan 19 Januari 1999 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.